Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam saya diberikan panjang umur sampai 300 tahun. Mau nggak? Umur 300 tahun mau? Barang langka ya. Kelamaan ya deh. Baik, alhamdulillahilladzi faradhal hajja wal umrata lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahul huda wa walah ila yaumil qiyamah. Fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang terhormat Bapak Ketua DKM, Bapak Haji Yunus, yang terhormat penggagas Bapak RW kita, Bapak Haji Mulyadi, semoga Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati adik-adik santriwan santriwati rahimahullah. Materi pada kesempatan ini adalah haji. Apa deh? Haji dan umroh. Apalagi ibadah haji, gak main-main. Ibadah haji itu yang pertama harus meluruskan niat semata-mata karena Allah, karena penyempurna rukun Islam. Kewajiban haji seumur hidup hanya satu kali, adik. Kedua, ketiganya adalah sunnah. Itu pun kalau mampu. Yang kedua, ibadah haji adalah ibadah yang prestise, ibadah haji yang senantiasa boleh dikata ibadah haji yang syiarnya itu nampak ya. Karena yang berangkat 2 orang, yang nganter beberapa bis ya. Saking luar biasa. Ibadah haji itu perjalanan beda, tidak seperti kita berangkat ke Roma, ke Amerika ya. Jalan-jalan beda sekali. Maka dari itu perlu ilmu ibadah haji, namanya manasikul haji, manasik haji, peragaan ibadah haji ya. Jangan sampai kita ibadah haji yesmen, artinya ikut-ikutan, tidak tahu mana rukun mana wajib ya. Karena ibadah haji sama seperti ibadah-ibadah yang lain, harus tahu apa itu rukun haji, apa itu wajib haji. Ini tidak cukup satu pertemuan, adek. Manasik haji itu bisa 10 kali pertemuan paling cepat ya. Di dalam ibadah haji ada yang namanya wajib, ada yang namanya rukun. Tapi wajib dalam ibadah haji beda dengan wajib di dalam sholat, rukun sholat ya. Kalau wajib dalam haji bisa diganti dengan dam, tapi kalau rukun tidak bisa diganti. Itu perbedaannya deh. Kalau ada rukun yang dilanggar, maka gagal hajinya, harus diganti tahun depan. Gagal otomatis.
karena rukun haji tidak bisa diganti. Rukun haji ada 6. Rukun haji yang pertama ihram, yang kedua wukuf di padang Arfah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul atau bercukur, yang keenam tertib. Bisa dipahami? Insya Allah. Jangan sampai tidak tahu mana wajib, mana rukun. Bagaimana kita bisa ibadah haji mendapatkan gelar mabrur sementara tidak tahu rukun dan wajib haji? Ya, wajib haji pun juga sama. Ya, sekarang wajib haji apa? Wajib haji sama ada 6. Yang pertama ihram di miqat. Ya, ihram di miqat. Yang kedua mabit di Muzdalifah. Yang ketiga mabit di Mina. Yang keempat melempar jumroh ula wusta Aqabah. Yang kelima meninggalkan hal-hal yang dilarang, ya, tidak boleh berbuat dosa. Yang keenam adalah tawaf wadah, tawaf pamitan. Ini baru globalnya, ya. Belum apa itu ihram, apa itu tawaf, apa itu sa'i. Ya, maka dari itu terutama, ya, adik-adikku sekarang, maka pemerintah ada satu program manasik dari PAUD, ya, TK, SMP, SMU itu diwajibkan. Di Islamic Center tuh sering dipakai untuk manasik haji tiap tahun. Nanti di bulan September, Oktober ada, ya. Jadi ilmunya dari sekarang ditanamkan sejak dini, karena kewajiban haji dilakukan seumur hidup 1 kali. Oleh karenanya harus betul-betul paham betul ilmunya, ya, ilmunya. Belum lagi kita ke Mekah itu kan pertama kali, ya Dek, rata-rata pertama kali, sehingga aneh-aneh. Karena pertama kali naik pesawatnya juga pertama kali, ya. Begitu naik pesawat, ya, kemudian ke WC ingin pipis, kadang-kadang pipis di kamar mandi, bukan di wastafel, bukan di kos-kosen, pipis di luar. Ada yang buang air besar tapi tidak disiram, karena tidak tahu apa yang harus dilakukan menyiram, ya, sehingga bau tuh di kamar mandi. Maka ini penting, ya, sekedar hal-hal sepele tapi penting, harus disampaikan. Bagaimana ketika kita mulai berangkat, bagaimana ketika kita di pesawat, ya, bagaimana ketika kita masuk kota Mekah, Madinah, dan seterusnya. Ini penting. Belum lagi kita di sana reuni umat Islam sedunia yang beda warna kulit, beda bahasa, beda karakter. Kita berjumpa, ya. Di sana itu ada yang putih, cantik, hidungnya mancung, ya. Hati-hati, godaan cobaannya ketika ibadah haji itu luar biasa. Kalau tidak disiapkan ilmu, tidak sedikit yang gagal hajinya atau kurang sempurna ibadah hajinya, ya Dek. Maka dari itu jangan sampai kita tidak memahami manasik haji, ya, gitu. Mana dasar hukum, landasan hukum bahwa kita diperintahkan untuk ibadah haji? Di surah Al-Imran ayat 97. Surat apa, Dek? Al-Imran ayat 97. Nanti dibuka di rumah.
Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillah, didahulukan kata-kata lillah, artinya tujuan ibadah haji bukan ingin dipanggil Pak Haji, bukan. Karena ibadah itu bukan haji saja. Sholat 5 waktu termasuk ibadah yang paling utama. Suka dipanggil Pak Sholat nggak? Enggak kan? Padahal sama ibadah. Pak Sholat enggak? Anak haji aja. Maka ibadah haji, ibadah yang paling bergengsi. Kenapa demikian? Karena tadi, ya, luar biasa, antusias, saking ingin berangkat, ya, dari ratiban kumpul, mau berangkat, ingin mengantarkan karena ingin dapat doa. Doanya yang berangkat haji itu dikabulkan sama Allah. Titip salam kepada Nabi, ya. Maka luruskan niat ketika kita mau menaikkan ibadah haji, semata-mata mencari ridho Allah. Yang kedua, siapkan bekal ilmu, terutama ilmu sabar, ya. Sediakan stok sabar yang banyak, karena kata Nabi, ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, al-hajju ashhurum ma'lumat. Ibadah haji adalah bulan-bulan yang sudah dimaklumi. Para ahli tafsir mengatakan ashhurum ma'lumat itu dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai dengan tanggal 10. Itu bulan haji. Bulan apa? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya. Maka faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang sudah meneguhkan niatnya, rencananya ingin menunaikan ibadah haji, maka tidak boleh ropas. Apa itu ropas? Berbuat dosa, ya. Tidak boleh ropas, berkata-kata seronok, kata-kata porno, tidak boleh. Ya, walaupun suko, tidak boleh berbuat fasik, berbuat dosa. Wala jidal, tidak boleh bertengkar. Tidak sedikit, Pak, di sana suami istri berantem mulu. Hal-hal yang sepele menimbulkan permusuhan di sana. Kadang-kadang seperti itu. Maka dari itu, siapkan stok sabar, ya. Sabar ada batasnya nggak, Dek? Tidak ada, ya, tidak ada. Itu cuman kata-kata. Sabar kan ada batasnya, nggak ada sebenarnya. Maka dari itu, sabar itu amaliyah yang tidak terhitung pahalanya saking besarnya pada hari kiamat, ya. Karena pahalanya besar. Ada 3 yang pahalanya pada hari kiamat tidak bisa dihitung saking besar. Yang pertama sabar, yang kedua memaafkan kesalahan orang lain, yang ketiga saum Ramadan. Ya, 3 amaliyah yang paling besar. Kembali kita kepada materi haji. Diawali dengan kata-kata walillahi, karena Allah, ala nasi, kewajiban terhadap manusia, hijjul baiti, untuk menunaikan ibadah haji. Wajib hukumnya, tapi man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang diberikan kemampuan untuk melakukan perjalanan pulang dan pergi. Ya deh, bisa memberikan bekal untuk anak yang ditinggal, ya, gitu. Bisa punya jajan untuk ongkos, ya, ONH, ya, itu istitoah, selamat di perjalanan, tidak ada gangguan, ya, itu kewajiban ibadah haji.
Kalau belum istitoah, belum ada kemampuan, belum ada biaya, belum wajib. Ya. Tetapi ibadah haji adalah ibadah yang panggilan langsung dari Allah. Ya. Ayatnya dalam surah Al-Hajj Allah berfirman, wa adzin finnasi fil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tika min kulli fajjin amiq. Wa adzin finnas, serulah manusia untuk menunaikan ibadah haji, ya, niscaya mereka akan datang dengan mengendarai unta yang kurus dari berbagai pelosok dunia. Ternyata sampai detik ini adik-adik, ya, ibadah haji kalau adik daftar sekarang 15 tahun ke depan baru bisa berangkat. Ada yang 20 tahun baru bisa berangkat saking antrinya. Tuh. Itu apa? Karena panggilan Allah. Tapi jangan khawatir. Ya, ibadah haji itu ada dua, ada yang nisab istitoah tadi, ada yang nasib kuat. Ada tukang pijit, ya, adek di sosmedia kan, di sosial media menemukan itu, tukang pijit bisa berangkat haji, tukang cukur, tapi yang dicukur presiden berangkat haji. Ya, ada yang tukang apa deh? Tukang rongsokan, tukang mulung barang-barang bekas botol aqua, bekas macam-macam dikumpulkan selama 25 tahun baru berangkat. Tahun kemarin kisahnya, ya, tahun kemarin tahun 2024 ya, jadi tahun 2024. Ya, ada tukang rongsokan di daerah mana tuh, ya, berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Jadi untuk ibadah haji ada jangan memikirkan nominal uang. Ya, berangkat haji sekarang kan 50 juta harus punya. Tetapi langsung kepada Allah, niatkan kepada Allah, ya, pasti Allah mudahkan jalan-jalan. Seperti tadi. Ya. Rata-rata di kampung itu kan, Pak, ya, ada yang jual tanahnya, ada yang istilah Haji Mansur, ya, ada Haji Kosasi, ya dek, haji karena dapat tunjangan, dapat dikasih. Haji Mansur, haji karena ada gusuran tanah, kena tol. Jadi bisa berangkat haji. Maka dari itu rencanakan dari sekarang. Caranya bagaimana? Mulai nabung. Ada uang 1000 tabungin, ada uang 100 tabungin. Yang penting mulai. Jangan mikirin 50 jutanya. Tapi kalau sudah memulai, punya itikad yang kuat, Allah yang memudahkan itu. Contoh siapa deh? Saya sendiri, ya. Saya berangkat bukan hasil uang saya pribadi. Berarti ada yang memberangkatkan. Ya deh, pingin nggak? Ya, maka dari itu yang pertama rencanakan dari sekarang. Mulai nabung, ya, mulai nabung. Insya Allah berangkat, harus yakin, karena Allah bersama keyakinan hambanya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, sesungguhnya aku bersama praduga prasangka hambanya. Kalau prasangka hambaku baik, maka pasti akan dikabulkan doanya. Tetapi kalau ada ragu-ragu, tidak akan dikabulkan. Ya Allah, aku ingin berangkat haji, tapi kayaknya nggak mungkin ya. Nah, nggak bakalan. Doa yang seperti itu nggak bakalan dikabul. Kenapa? Karena
Kan? Maka dari itu ketika berdoa, tanamkan keyakinan yang kuat, iktikad yang kuat bahwa Allah Maha Kuasa. Ya. Adakah sulit bagi Allah? Ada yang sulit bagi Allah? Tidak ada. Tidak ada yang muskil bagi Allah, mudah bagi Allah. Yang punya jabatan tinggi, yang punya kekuasaan, punya otoriter, dijatuhkan oleh Allah. Yang tadinya rendah ditingkatkan derajatnya oleh Allah, jadi naik derajat. Allah yang meninggikan derajatnya hambanya, Allah yang menjatuhkan derajat hambanya. Maka dari itu perbanyak doa, ya. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Maka dari itu banyak pengalaman-pengalaman yang unik dalam ibadah haji, ya. Di mana Al-Maghfurlah Ki Haji Hasyim Mujadi ketika beliau jadi duta, ya, memimpin rombongan ibadah haji, beliau ada cerita, ada seseorang namanya Haji Soleh berangkat haji ketiga kalinya deh. Pak Al-Maghfurlah Ki Haji Hasyim Mujadi bertanya, Pak Soleh, apakah mau haji ifrad apa haji tamattu? Oh, dua-duanya enggak, dua-duanya enggak, Pak Kiai. Tetap nama saya Haji Soleh. Padahal ifrad dan tamattu itu nama apa namanya? Salah satu ibadah haji. Kan ada 3, Dek. Pelaksanaan ibadah haji itu ada 3 cara. Ada haji tamattu, ada haji ifrad, ada haji qiran. Ya. Haji ifrad, haji dahulu, ya, tawaf, kemudian melempar 3 jumroh, wukuf di padang Arafah dan seterusnya. Kemudian setelah itu baru menunaikan umroh. Haji dulu itu ifrad. Yang kedua haji tamattu. Sebaliknya, kalau haji tamattu umroh terlebih dahulu, kemudian baru ibadah haji. Ada haji qiran. Haji qiran itu disatukan pelaksanaannya antara ibadah haji dan umroh, ya. Mungkin cukup sebagai muqaddimah, ya. Udah ada 20 menit saya menyampaikan materi, mudah-mudahan tidak puas, ya, karena saya tidak bisa memuaskan semua adik-adik. Artinya tidak puas, terus gali lagi ilmunya agar kita memahami manasik ibadah haji. Dari sini barangkali ada unek-unek, ada pertanyaan, baik adik-adik perempuan atau adik-adik laki-laki yang ingin bertanya, silahkan. Ya, baik. Pertanyaan sangat bagus dari Ade Azizah, calon haji. Amin ya robbal alamin. Sudah mampu nih, ya, tapi ditunda ibadah hajinya, gak mau memulai nabung. Ini kena sabda Nabi, barang siapa yang diberikan kemampuan ibadah haji kemudian dia tidak berangkat untuk menunaikan ibadah haji, pilih matinya Yahudi atau Nasrani. Dua-duanya tidak ada pilihan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, mati Yahudi celaka neraka, mati Nasrani juga celaka. Kalau sudah mampu, wajib hukumnya. Ya, bisa dipahami? Ya. Jadi yang sudah mampu tidak ada alasan untuk menunda ibadah haji. Ya. Maka dari itu, untuk mampu ibadah haji itu ya harus diusahakan, diikhtiarkan.
Apalagi sekarang ada yang namanya haji talangan. Punya uang berapa, berangkat dulu, sisanya nanti pulang ibadah haji diangsur. Ini fikihnya fikih kontemporer. Karena zaman dulu tidak ada itu. Ada ulama yang membolehkan dengan catatan mampu untuk mengangsur bulanannya. Artinya sudah ada, punya gaji tetap, punya penghasilan tetap, itu boleh. Ya, ditalangin dulu. Termasuk umrah sekarang banyak adik punya uang 5 juta, berangkat dulu, sisanya nanti diangsur pulang umroh. Ya, jadi minimal adik kalau belum haji laksanakan dulu ibadah umroh. Ya, umroh itu haji kecil. Apa bedanya antara haji dan umroh? Ya, kalau haji waktunya ditentukan setahun sekali. Kalau umroh boleh kapan saja. Ya, itu bedanya. Mikotnya kalau umroh hanya Mekah. Ya, tidak ada di luar Mekah. Tidak ada wukuf, tidak ada mabit, tidak ada melempar jumroh. Ya, itu umroh. Ya, jadi cukup ihram, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Ya, mudah umroh. Itu rukun umroh. Ya, rukun umroh, ihram dari mikot, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Ya, kemudian wajib umroh meninggalkan hal-hal melakukan dosa yang dilarang dalam agama. Itu wajibnya, rukunnya yang tadi. Ya. Maka dari itu panjang penjelasannya tentang ibadah haji, tidak cukup satu pertemuan. Ya, seperti tadi ihram. Apa itu ihram? Ihram itu niat dari mikot. Mikotnya Indonesia kalau gelombang pertama, ya, yaitu ke Madinah dulu, yaitu di mana? Di Bir Ali namanya, Dzul Khulaifah, di Bir Ali, kurang lebih sekitar 6 kilo dari kota Madinah. Di situ kita sudah siap karena mandi dari hotel, ya, sunnah-sunnahnya sudah pakai wangi-wangian, sudah pakai kain ihram. Bagi laki-laki 2 helai kain. Tidak boleh ada yang dipakai yang melekat di badan selain 2 kain ihram. Yang pertama disarungin, yang kedua diselendangin. Cukup itu aja. Adik-adik perempuan jangan membayangkan, bahaya. Ya, tanpa kain yang melekat, nggak apa-apa, hanya 2 kain. Karena tidak sah ketika menggunakan kain ihram, ada celana dalam, ada kaos dalam, nggak boleh. Hanya 2 helai kain tok. Bagi adik perempuan, ya, kainnya apa? Kain bagi perempuan seperti busana muslimah. Seperti busana muslimah seperti gini, ya. Jadi muka dan telapak tangan yang terbuka. Tidak boleh pakai cadar terbuka. Ya. Kain apa saja, tapi afdolnya kain putih untuk perempuan. Ya. Larangannya banyak. Larangan-larangan baik ibadah haji maupun umroh. Yang pertama, larangan ibadah haji atau umroh tidak boleh menggunakan sepatu yang menutupi mata kaki. Yang kedua, bagi laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala terbuka. Bagi ibu-ibu tidak boleh menggunakan cadar.
artinya terbuka, ya. Kemudian tidak boleh memotong pepohonan ranting, tidak boleh membunuh binatang semut atau apalagi, pokoknya binatang tidak boleh, binatang buruan tidak boleh dibunuh. Kemudian dilarang untuk melakukan ropas tadi, kata-kata kotor, kata-kata porno, maaf, kata-kata jorok tidak boleh. Itu batal ibadah hajinya, ya. Kemudian yang berikutnya, tidak boleh melamar, tidak boleh menikah atau menikahkan ketika sedang haji dan umroh, itu larangan, ya. Jadi ini penting, jangan sampai tidak tahu apa yang menjadi larangan-larangan ibadah haji dan umroh, ya. Maka dari itu, adik-adik yang dirahmati Allah, ini penting dari sekarang siapkan ilmu manasik agar kita ketika siap mendapatkan panggilan dari Allah, insya Allah dapat menunaikan ibadah haji dengan sebaik-baiknya sesuai dengan sabda Nabi, ya. Barang siapa yang menunaikan ibadah haji itu, kemudian tidak ada ropas, tidak ada pusuk, tidak ada jidal, kharaja min dunubihi kayaumin waladat ummu, bersih dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Balasan ibadah haji mabrur tidak lain adalah surga, bersih, ya, dosa-dosanya. Alhamdulillah. Cukup, ya. Waktu yang membatasi kita, tadi sudah ada bunyi sirine, ya. Itu tanda waktu isya. Ini materi masih banyak yang harus dijelaskan. Apa itu syarat sah tawaf? Apa itu yang membatalkan tawaf? Apa syaratnya sa'i? Apa sunnah-sunnahnya sa'i? Apa itu tahallul? Masih banyak materi yang harus kita gali, ya, di dalam melaksanakan ibadah haji. Maka dari itu harus terus giat belajarnya, tidak boleh hanya 1 kali, 2 kali, apalagi, ya. Maka harus terus sampai puncak memahami mana rukun, mana wajib, mana hal-hal yang membatalkan, ya, yang menggagalkan ibadah haji, mana yang harus diganti dengan dam. Apa itu tawaf wada, apa itu tawaf kudum, nah masih lain itunya pembahasannya, ya. Insya Allah mudah-mudahan berikan panjang umur, kita bisa berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Maka mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati adik-adik sekalian, ya. Untuk itu yang benar dari Allah. Apabila kekhilafan dari saya, semoga Allah mengampuni saya, mengampuni kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.